Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari bahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-148. Seperti biasa di ngopi ini saya juga ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya belum Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Ya. Nah Mas Aldi ini kok kelihatan sumringah ini kok. Ya kita kan memang harus selalu bahagia kan Mas. Selalu bahagia. Nah, biar apalagi di situasi saat ini kan Mas Anis, yang dimana banyak isu-isu tentang mental yang terganggu, ya kan? Mental terganggu. Berarti kalau misalkan kan ada ini Mas, di dunia kan ada dua perkara. Artinya misalkan ada laki-laki ada perempuan, ada bahagia ada sedih. Yeah. Nah, kira-kira ada sifat sifat dua itu kan saling bertolak belakang kan begitu. Nah, termasuk ketika kita itu sedang mengalami sebuah masalah. Nah itu kira-kira dampak yang dirasakan itu apa Mas Aldi? Mungkin selain kalau kita ada masalah itu ya Mas Anis, mungkin setelah sedih itu ada juga sifat marah juga kan Mas Anis. Oh biasanya. Habis sedih kemudian marah gitu ya? Iya, kemarahan itu kan juga sering, kemarin ada berita juga Mas Anis tentang seorang mertua yang mungkin karena dipicu amarah juga Mas Anis, terus tega membunuh menantunya itu kan juga dipicu dari kemarahan kan Mas Anis. Nah itu ternyata ada isu-isu seperti itu yang sekarang itu lagi marak itu Mas Anis. Jadi banyak kasus terjadi gara-gara kemarahan gitu ya? Iya, kemarahan. Terus juga ada mungkin salah satu yang mungkin dia taklid atau mendukung seseorang, terus ada yang menghujat terus marah-marah juga ada Mas. Terima kemudian marah gitu ya? Nah, ada apalagi ini musim politik kan Mas ya? Iya. Nah, kalau banyak kemarahan kayaknya. Calonnya nggak didukung nanti marah kemudian kecewa kan begitu. Apalagi kalau tapi gini Mas Aldi, kira-kira itu marah itu termasuk sifat alamiah manusia atau itu justru malah menjadi sebuah penyakit di dalam diri manusia Mas? Mungkin apakah itu merusak atau gimana ya Mas Anis? Nah mungkin untuk menjawab itu kita langsung datangkan narasumbernya malam hari ini. Siap. Ini kita panggil Mas ya, Mas kepada beliau Kiai yang Merdeka semoga bisa gabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Ayam kabare saya. Alhamdulillah. Baik, ya? Saya ini. Alhamdulillah sehat pangdungan nih Mas Anis. Ini Mas kelihatan cerah karena putih-putih jenengan itu. Nah, putih tapi masih ada warnanya. Ini masih butek ini. Tadi itu sama Mas Aldi ngobrol tentang dampak kemarahan kan gitu. Jadi marah itu manusia kan itu sering sekali dihinggapi sifat marah. Kemudian dampaknya itu kan terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Tragedi lah mungkin. Nah, tragedi, ada kriminalitas, kemudian bahkan ada kekecewaan, kemudian melahirkan kemarahan, kemudian dirinya itu menjadi menyakiti sendiri. Seperti kemarin Mas ada bunuh diri itu kan dampak dari kemarahan juga. Oh iya, mungkin marah dengan keadaan gitu ya Mas Anis. Jadi tidak hanya marah terhadap orang lain tapi juga terhadap diri sendiri gitu. Nah kira-kira Pak ya, marah ini termasuk sifat bawaan manusia atau memang ini penyakit bagi manusia Pak ya? Dan mungkin harus disembuhkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya penggemar ngopi yang malam ini hadir, kemudian dipandu oleh Mas Aldi sama Mas Anis yang setia untuk membahas isu-isu terkini. Dados marah itu sebetulnya
akibat dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, Oh. yang kemudian menimbulkan kekecewaan. Jadi kecewa yang berulang-ulang itu menimbulkan kemarahan. Bagaimana tidak marah? Ditinggal pas sayang-sayangi, Mas Ari. Iya. Padahal dulu pernah mengamini doa yang sama untuk menulis sebuah sejarah hidup bahagia di dunia sampai kelak di akhirat. Mempunyai anak-anak yang meneruskan sejarah perjuangan orang tuanya. Pas sayang-sayangi, bubar balik kanan tanpa rating. Kemudian dampaknya marah tadi lah ya, Mbak? Dampaknya bisa marah. Dari kekecewaan tadi. Dari kekecewaan tadi. Ya sekarang ini ramai partai dan sebagainya yang dulu bersama. Iya. Terus bisa mempunyai cita-cita yang sama. Koalisi jadi oposisi gitu ya. Tiba-tiba balik arah. Bermanuver. Ada yang 2 kaki, baru kakinya 2. Ada yang 3 kaki. Akhirnya kecewa. Kecewa kemudian timbul marah. Lah, inilah sifat bawaan manusia. Manusia itu memang dikasih marah oleh Allah. Untuk apa? Ya untuk sebuah luapan batiniah yang kemudian pada zahir seseorang itu ada pelampiasan. Sehingga gini, kalau di dalam Ihya itu taghayyurul zahir iku bitaghayyuril batin. Taghayyurul batin iku samratun. Taghayyurul zahir, berubahnya zahir iku samratun taghayyurul batin. Buah dari perubahan jiwa seseorang, hati seseorang yang gundah, yang kecewa, tidak puas. Kemudian ini kalau dindem terus, dindem bahasa Indonesia apa ya? Dipendam terus. Ini efeknya kurang bagus juga. Kurang bagus ya. Maka kemudian orang itu kan kemudian ada tanda-tanda marah. Iya. Tahurul wajahnya, tahurul laun wajahnya kemudian merah. Ya. Matanya melotot, hidungnya bergerak-gerak, mulutnya berbusa, jantungnya kencang. Ini mulai ekspresi mulai marah. Sehingga qabhul batin iku a'dhamu min qabhidz dzahir. Sebetulnya zahir yang marah, yang begitu jeleknya, itu belum seberapa kalau dibandingkan daripada kebatiniahannya seorang. Rasa kebatiniahnya seorang itu sebetulnya luar biasa beratnya itu. Sampai kemudian keluar yang seperti itu. Jadi ekspresinya di tubuh kita itu jadi tadi kayak. Jadi seperti itu, matanya. Sehingga dalam Ihya itu ada istilah yang mungkin bisa dibuat satu pengingat kita bahwa adz-dzahir unwanul batin. Adz-dzahir unwanul batin. Dzahir ini sebagai tanda alamat kebatiniahan seseorang. Oh, dzahir kita ini sebagai tanda keadaan batiniah kita. Iya. Kalau orang itu enak, itu berarti batiniahnya lagi enak, enjoy itu. Oh, gitu. Sehingga samroh, buahnya daripada dzahir, batin, itu akan tampak pada dzahirnya. Maka kita sebetulnya ketika nonton TV, seorang politisi ngomong, enak kan ngomongnya, tapi sebetulnya wajahnya tidak bisa menutupi akan kegundahan batiniahnya. Wajahnya kelihatan itu. Iya, saking pinternya menutupi, wah ngomongnya kan enak. Iya, betul. Kami tetap bersama, tidak ada perpecahan. Tapi wajahnya mau menangis itu. Iya. Kemarin kan gitu. Tapi kelihatan di raut wajahnya gitu. Jelas kelihatan. Maka orang yang tahu tentang ilmu itu, wah udah tahu lah. Ini itu orang khusus saja yang tahu tentang. Enggak lah, jenengan nanti kalau belajar tak tahu kan. Ini gejolak batiniahnya sebetulnya luar biasa, terpancar dalam dzahir wajahnya. Maka kemudian kan ada polisi itu kan ada
detektor Pakar tentang ekspresi mungkin. pakar ekspresi, betul. Nah, Ada mesin yang untuk mendetektor apakah ini bohong apa tidak. Iya. detektor kebohongan. Ya itu kan karena muncul itu. Hmm. Sehingga sebetulnya begini Mas Anies. Orang itu, buah itu Nggih. itu kan cerminan dari pohonnya. Betul. Oke, oke. Jadi kalau pohonnya bagus, buahnya akan terasa enak. Iya. Begitu pula orang itu kalau batiniahnya itu enak. Kita duduk di samping-sampingnya enak semuanya. Iya, nyaman itu Pak, ya. Nyaman itu. Jadi artinya emosi itu menyalur gitu. Ya Iya. betul. Nah, Jadi kalau kita kok enak ya dengan itu ya, hmm. hati kita tenang. Kemudian kita bisa mampu untuk berzikir. Itu karena kebatiniah seseorang itu mampu membawa suasana menjadi Positif. Ya. positif. Berarti ada aura positif dalam Ada dirinya aura itu ya. positif yang mengalir pada Hmm. sehingga orang-orang itu merasa nyaman. Aku kok enak ya. Iya. Kalau ada orang seperti itu berarti batiniahnya itu Hmm. terjaga dengan baik. Termasuk saya sering ngantuk itu kayaknya karena terpengaruh teman-teman saya gitu. Ngantuan. Berarti masuk kita itu, tubuh kita itu cerminan dari dalam diri kita. Artinya batinnya Ya, kita. zahir kita itu sebenarnya cerminan dari Batinnya. kebatiniahan kita. Sehingga al-zahir unwanul batin. Walaupun mungkin selihai apapun kita ngomong sama orang, Betul. Tapi Selihai, kalau- sepintar apapun menutupi, batiniahmu itu nggak bisa ditutupi. Sulit Oke. sekali untuk ditutupi. Iya, iya, iya. Walaupun mungkin pas ngomong ketawa-ketawa gitu juga bisa Iya, menutupi. Tertawanya lepas apa? Tertawanya itu terpotong-potong. Iya. Terbata-bata. Orang itu kalau batiniahnya nyambung, duduk itu ya enak. Iya. Mengapa tiba-tiba dia kok nggak enak dengan saya? Hmm. Apakah kebatinian saya yang mulai kacau? Hmm. Apa memang di antara kami sudah tidak ada kesamaan lagi? Mungkin kalau bahasanya chemistry. Nah, gitu. Jadi harus ada chemistry antara keduanya gitu ya. Maka kalau orang itu marah-marah, ya orang yang duduk di sekitarnya juga nggak enak, Ya nggak nyaman. nggak nyaman. Kalau pohon itu kalau ada hantunya kan nggak enak di bawahnya, Iya. Rasanya itu panas Pak. Ya. rasanya panas. Pun sama juga ketika manusia sedang marah, itu di dekatnya juga nggak nyaman itu. Ya betul. Hmm. Lah kemudian ketika marah itu wajah itu kan rata-rata tidak menjadi tampak cantik bagi perempuan dan tampak ganteng bagi laki-laki. Jelek sekali wajah itu. Karena apa? Seluruh ekspresi batiniah kekesalan itu ora enak itu mau diluapkan pada zahirnya. Sehingga dalam Ihya itu laura al-ghadab fi hali ghadabihi. Ketika seorang yang marah di dalam ketika marahnya itu melihat kubha suratihi, melihat jelek Gambar. Ya. gambar dia, lasakan hayaan min kubhi suratihi. Jadi nak ono wong ngamuk iku mau Nggih. kok dikasih kaca pengilon, Ya. maka dia akan betul-betul sadar, loh kok aku kok koyok ngono elek ya. Men, ya. Oh, makanya simbol kemarin kadang ada yang kayak singa gitu ya. Iya. Karena mungkin tadi ekspresi yang jelek tadi Pak ya. Iya, anjing yang melet itu. Ya. Itu karena apa? Itu sebetulnya belum seberapa dengan kesedihan, kekecewaan batiniah seseorang. Lah, kemudian asarnya, apa asarnya? Asarul ghadab filisan itu kemudian syatmu, misuh-misuh. Orang itu kalau udah marah, lesannya itu kemudian misuh-misuh Tidak terkontrol kemudian miso-miso tadi ya. Iya, miso-miso. Ngomong yang enggak gitu ya Pak ya. di dalam lesan. Kemudian mengutarakan kata-katanya kemudian tidak terangkai dengan bagus. Ya, ya. Jadi kalau ada orang kok terpancing marah, itu walaupun guru bahasa Indonesia sekalipun, maka susunan bahasanya sudah tidak tertata lagi. Udah ganti bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang orang itu, contoh Mas Anies, Nggih. ada seorang guru ini, Nggih. punya guru 20 orang, yang tidak berangkat 5. Ini sebetulnya yang dimarahi siapa? Yang enggak Yang 5 yang enggak berangkat. Yang nggak berangkat kan? Ya. Tapi mengapa guru marah dengan yang 15 ini yang berangkat? Itu karena- Salah alamat kan? salah alamat ya, ya. Karena yang enggak berangkat enggak bisa dimarahin. Loh, ini yang berangkat ya, baik apa yang jelek ini? Baik. Baik. Baik, tapi mengapa dimarahi?
Mungkin ekspresi kemarahan tadi. Jadi iya, karena tidak bisa kontrol. Hmm. Jadi kemarahan itu asarnya kemudian mulutnya tidak terkontrol. Hmm. Hawanya mau miso. Itu kalau muridnya bilang, "Loh Pak, kami salahnya apa kok dimarahi?" Itu gurunya bingung gitu. Berarti gini Pak ya, manusia itu kan berarti ada sifat bawaan tadi marah. Nih. Iya. Nah, tapi juga ada juga karakter manusia itu keras kepala, kemudian sering berkata kasar, kemudian ketika sering tersulut kemarahannya itu termasuk bagaimana itu Pak? Nah, kemudian nanti begini. Saya teruskan dulu. Kemudian mulut itu tidak tertata. Kemudian asar ghadab fil a'dha fil jawarih. Buah dari kemarahan ataupun efek dari kemarahan pada badan, kalau tangan itu ya memukul Mas. Oh iya, iya. Ajarku menyakiti. Bahkan pada al-qatlu membunuh. Ini kemarahan itu. Sampai menyakiti, membunuh. Kemudian yang ada dirusak. Iya, iya, iya. Ini efek kemarahan. Padahal enggak salah itu ya, Pak. Tidak salah kan? Kayak orang tawuran gitu kan. Semua dirusak malahan. Ya ini karena apa? Tidak. Jadi batin yang tidak terkontrol itu mengakibatkan dohirnya juga tidak terkontrol. Karena tadi ad-dhahir unwanul batin itu. Lah, ini kalau terjadi pada orang biasa, ya paling-paling efeknya kecil. Tapi kalau yang marah itu penguasa, orang yang punya kekuasaan, efeknya luar biasa ini. Efeknya luar Perang biasa. mungkin ya. Bisa-bisa loh. Kayak itu di negara Palestina sama Israel tuh. Ya ora ada Mas Anis. Ya. Ketika kepala daerah marah, wah itu efeknya rakyat sudah luar biasa. Kena dampaknya juga. Kena dampaknya. Ada wah luar biasa itu ya. Gitu. Nah, marah itu macam-macam. Karakter orang itu, orang pesisir marahnya beda dengan orang gunung Mas Anis. Orang Madura beda dengan marahnya orang Jawa. Orang Madura langsung carok Mas Anis. Kalau orang Jawa itu masih punya tata krama. Nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu nggih kula baca. Lah maka ada orang berkata begini. Hati-hati loh, ini kepala kita orang Jawa. Marahnya ora ketok. Tapi efeknya luar biasa. Sehingga ada simbol itu kerisnya ning mburi gitu. Orang Jawa ya, Pak. Orang Jawa itu marahnya nggak pada ketero, tapi efeknya wah, bantuan dihentikan semuanya. Nah, ini maka marah itu adalah sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Malapetaka. Ketika yang marah itu tingkatannya sudah besar, maka al-jarhu, al-qatlu, menyakiti, membunuh, itu bisa tidak terkendali. Maka tadi kalau ada kisah seorang mertua bunuh mantunya, karena tidak mampu mengelola daripada kemarahan itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya korban-korban yang sebetulnya tidak salah ya. Salah apa? Tidak, itu juga perlu diuji. Apakah salah betul apa tidak. Maka seandainya orang-orang yang marah itu tahu sejarah apa akibat daripada kemarahan itu, maka orang-orang akan berhenti marahnya. Tapi kan orang-orang tidak pernah berpikir itu. Lah, rentetan Mas Anis, rentetan kisah-kisah yang menjadi heboh di Indonesia. Ada anaknya pejabat ini marah. Kemudian, wah ini kan merusak, melukai, bahkan membunuh dan sebagainya, yang kemudian terjadi sebuah malapetaka besar. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang mampu untuk membanting orang, memukul orang sekali jatuh, tapi orang yang mampu menahan kemarahannya ketika orang-orang itu timbul kemarahan-kemarahan yang ada. Maka kalau agama itu diantaranya, kalau marah itu kelolalah dengan ilmu, akal hati, supaya marah itu tidak terlalu ke kanan atau ke kiri. Berarti marah itu bisa dikelola dengan baik, Pak? Iya.
apa? Jadi dibawa ke tengah-tengah. Gimana itu caranya? Caranya, jadi kemarahan itu jangan diikutan, jangan dituruti terus. Oke. Orang pasti akan punya marah ketika misalnya kita lihat kemungkaran. Iya. Orang pasti marah, Mas Anis. Iya. Mungkin keluarganya disakiti. Keluarganya sakiti. Kemudian hak kita direbut. Betul. Orang itu kan marah. Seperti kayak perjuangan kemerdekaan itu kan juga ada amarah Iya. juga kan. Amarah itu. Hmm. Mas Anies punya orang yang didamba-dambakan kemudian direbut. Ini kalau marah, kalau orang Madura itu carok mati, Mas Anies. Ya, langsung dimatiin aja gitu. Nah, itu kan efeknya jelek. Heeh. Tapi kelolalah. Marah itu menjadi satu hal yang menengah. Menengah itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, akhirnya jadi sebuah keberanian. Didudukkan. Permasalahannya apa? Dingenahake. Sopo sing salah harus mengakui, siapa yang benar harus diakui kebenarannya. Jadi menjadi satu keberanian untuk menyelesaikan duduk perkara itu pada tempatnya yang baik. Nah, itu marah yang bisa terkelola. Ya. Sehingga permasalahan itu kemudian menjadi selesai dengan sebaik-baiknya. Yang salah kemudian minta maaf, yang benar dia mendapatkan hak kebenaran itu dan namanya menjadi baik. Ya, artinya berarti marah itu bisa buat untuk hal yang positif, Pak ya? Iya. Tidak selalu negatif kan gitu, Iya, Pak? sehingga ada kata-kata al-ghadab qad takunul wajibah. Marah terkadang diwajibkan. Oh, ada marah Iya, terkadang iya, diwajibkan. kan kalau orang tidak punya marah, tidak punya rasa cemburu, disakiti sabar, diam. laki-laki jangan terlalu baik, Mas Anies. Oh, gitu, Pak. Iya, Ya, laki-laki jangan terlalu baik. Punya istri digoda orang, monggo Pak. Malah ketawa. Dia baik banget itu dia. Istrinya digoda loh, boleh kok. Wah, baik banget. Itu bukan baik itu. Harus ada cemburu, harus ada marah. Al-ghadab qad takunul wajibah. Marah terkadang diwajibkan. Dalam posisi apa, Pak, ketika marah itu wajib, Pak? Membela yang hak, Membela yang benar. membela yang benar. Termasuk gini, Pak, ketika ada misalkan nih orang disakiti, kemudian kita marah karena pengen membela yang disakiti, itu termasuk boleh nggak? Oh, boleh. Jadi ada istilah daf usial. Daf usial itu menolak kita punya motor. Oke. Diminta. Itu namanya kalau dalam fikih daf usial, menolak kesialan. Sehingga kalau mati syahid itu. Karena mempertahankan hak. Walaupun itu perkara dunia. Iya. Karena kalau kita dibegal terus Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihad itu sebetulnya kan membela tanah air yang diminta oleh siapapun yang tidak haknya. Bukan bangsa kita mengambil tanah kita, maka membela hak itu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu berarti statusnya kayak sholat. Siapapun harus wajib ya. Wajib untuk membelanya, untuk mempertahankannya. Jangan malah disuruh hijrah gitu. Iya. Maka mati dalam itu jihad, sehingga muncullah resolusi jihad. Hari Pahlawan 10 November itu hasil daripada resolusi jihad fatwa Kiai Hasyim. Dan mengelola kemarahan ke arah yang tepat juga. Ini namanya mengelola kemarahan pada satu hal yang tepat. Tapi tadi membela kebenaran itu gitu. Misal tadi kalau istri atau teman kita itu disakiti, itu kalau kita membela kebenarannya misal dengan membunuh atau bagaimana, itu apakah itu cara yang dibenarkan? Jadi begini, membela hak itu kita pertahankan. Kalau masalahnya bisa selesai dengan tidak kelahi, ya jangan selesaikan dengan kelahi. Jadi kamu punya sebagai laki-laki yang punya keberanian untuk mendudukkan masalah yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Nah, kemudian kalau memang orang-orang itu dengan menggunakan kekerasan, maka kita wajib juga membela dengan kekerasan juga. Konteksnya membela diri ya, bukan konteksnya membela diri, iya, konteksnya membela diri. Nah, ini tidak masuk al-qatil wa maqtul finar, bukan. Gitu loh. Itu bukan kategori itu, bukan. Bukan itu, bukan termasuk mangqatala mukminan muta'ammidan fajaza'u jahannam, boten. Karena kita mempertahankan hak.
dan itu dibenarkan oleh agama. Oke. Jadi harus ada cemburu. Iya, iya. Maka laki-laki itu, maka NU itu Mbah Hasyim Asy'ari juga sinau pencak sama Mbah Abbas. Kemudian, laki-laki itu harus punya kebenaran itu. Iya, artinya punya kekuatan untuk membela gitu Pak. Untuk ya? membela dan untuk mempertahankan hak kebenaran itu. Kalau segini Pak, kan tadi kita harus punya keberanian untuk membela hak yang baik kan, yang benar kan itu. Nah sekarang ketika hari ini terjadi banyak sekali kejadian lah, termasuk kita marah karena ada agama yang dihinakan itu Pak. Itu termasuk Dianggap bagian. mungkin itu masih dianggap dihinakan gitu nih. Nah, kemudian begini, antara membela, marah karena membela pribadi kita, kelompok kita, atau marah karena keinginan kita tidak tercapai, Iya. ataupun bahwa kita itu punya suatu harapan yang tidak terwujud. Kemudian kita marah. Lah, untuk sesuatu marah sing kira-kira kalau dia sekarang itu kan medsosnya rame. Betul. Maka marah itu dengan dibumbu-bumbui. Kalau kita samakan ketika Mbah Hasyim mengucapkan pekik Allahu Akbar itu betul-betul itu. Maksudnya betul-betul gimana Pak? Betul-betul karena membela tanah air kita itu. Sekarang itu orang marah kemudian dengan takbir Allahu Akbar. Ini pertanyaan besarnya, apakah sama santri Mbah Hasyim dan Mbah Hasyim ketika membela Indonesia saat itu? Apakah mereka hanya membela kelompoknya masing-masing? Maka tipis sekali Mas Anis. Ya. Apakah itu membela agama, membela yang hak, atau membela kepentingannya? Iya. Cuman kalau di konteks kenegaraan gitu, Iya. itu kan kemudian kita dihadapkan dengan undang-undang, dengan hukum yang berlaku di negara kita kan. Iya. Nah itu bagaimana kalau kemarahan itu kemudian mengelolanya dengan hal semacam itu? Kemarin ada seorang yang mau dibegal, mempertahankan motornya, kemudian orang ini sampai membunuh orang yang membegal. Sama polisi kan kemudian mau dihukum itu. Iya. Rakyat marah itu. Kemudian sampai tokoh-tokoh itu turun. Dan ternyata akhirnya dia tidak dihukum, dia mendapatkan penghargaan. Itu kan tapi karena viral gitu. Iya, artinya sebetulnya agama itu di hati orang itu, iya betul begitu, mesti begitu. Artinya orang itu menerima, iya agama itu betul. Karena dia mempertahankan hak. Kalau dia mati, apakah dia apa saya? Iya. Maka mempertahankan hak itu diperbolehkan agama. Negara mau menghukum ternyata akhirnya nggak jadi. Karena sebetulnya agama, nilai-nilai agama itu dalam nurani seseorang itu diterima. Nah, sehingga yang di Semarang itu malah memperbolehkan. Silakan untuk dibunuh begal-begal itu ketika kamu berani. Nah ini memang hukum hak membela diri untuk mempertahankan apa yang kita miliki itu dilindungi juga. Artinya dibolehkan Pak ya? Diperbolehkan. Cuman kan tadi kayak kata-kata silahkan begal-begal itu mau dibunuh gitu. Tapi kan jangan terus kita nyari loh ini begal. Oh yang ya, mana. salah itu. Salah. Wah, Jadi salah. dibunuh-bunuhi kan. Jadi salah. Jadi tidak ada hak yang dipertahankan, tapi malah mencari. Nah, jadi perkara itu. Itu artinya marah yang tidak terkelola. Marah yang tidak terkelola. Kemudian di dalam Ihya itu, marah itu kelolalah dengan ilmu dan amal. Marah itu kelola dengan ilmu dan amal. Iya. Di Ihya itu diceritakan, idza khadaba Umar wa amara bidzarbihi. Umar itu marah, kemudian memerintahkan untuk memukul seorang laki-laki. Jadi sahabat pukul dia. Sahabat itu berkata, ya Amirul Mukminin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
Seketika Umar itu reda. Umar itu marah, kalau marah itu kan luar biasa sih Umar itu. Sampai pukul dia. Fulan, laki-laki itu pukul itu, yang tidak sopan, yang tidak mempunyai etika itu. Orang yang tidak tahu tata krama itu. Orang yang menyalahi agama. Tapi kemudian ada ya amrul mukminin, wahai amrul mukminin, berilah maaf untuk dia. Ajarkan hal yang ma'ruf. Dan ketika orang-orang yang bodoh itu sebaiknya engkau tinggalkan. Maka Sayyidina Umar itu kemudian reda amarahnya. Artinya kita harus belajar. Nilai-nilai agama itu yang bisa menjadikan marah sekuat apapun itu menjadi reda. Nah, ini orang-orang yang berilmu kemudian ini sebagai pengingat bagi kita. Wa kadhiminil ghaidha wal afina 'anin nas. Nah, maka kalau kamu ingin mendapatkan surga, wasyaru ila maghfiratin min rabbikum itu, kalau kamu ingin mendapatkan ampunan Allah, surganya Allah, harus mampu itu. Kadhiminil ghaidha wal afina 'anin nas. Mampu sebetulnya untuk membalas itu mampu. Tapi dia tidak membalas. Bahkan dia maafkan. Iya. Nah, ini orang-orang yang tingkatannya bagus ini. Ya, kata Nabi juga ada itu, Pak, la taghdab wa la taljannah itu kan. Nah, itu satu ungkapan-ungkapan Rasulullah untuk mendapatkan kita itu surganya Allah itu ya mampu untuk tidak marah. Tidak marah itu berarti sabar. Ya. Tidak marah itu berarti sabar. Nah, sabar itu pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Oke Pak, ini menarik Pak, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan para pendengar Radio Daes dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini kita bersama dengan Kiai Imron Qais dan Mas Aldi. Nah, Pak Yam, tadi menarik kita bahas tentang bagaimana mengelola kemarahan begitu Pak Yam. Nah, ketika orang itu bisa mengendalikan amarahnya atau marahnya itu kan berarti kategori orang yang sabar kan. Dan sabar itu punya banyak sekali keistimewaan. Nah, tapi ketika ada hak-hak kita yang mungkin direbut sama orang lain, kemudian
ada yang misalkan tersakiti, apakah kita juga tidak punya hak untuk marah, Pak? Setiap orang itu berhak untuk marah, tapi dalam kadar kapasitas yang punya. tidak sampai berefek pada orang lain. Karena dalam Ihya itu sampai dikatakan, ketika kamu marah, kamu mampu untuk melampiaskan, dan kamu bisa. Tapi dalam Ihya untuk kita itu ingat kembali akan balasan Allah yang ketika marahmu itu melebihi daripada kapasitas yang ada. Mas Anies misalnya dipukul orang, dalam agama boleh memukul, tapi sekadar yang sama. Tapi kalau marah kan tidak bisa begitu, Mas Anies. Ya, bahkan justru pukuli sampai mereka kan melebihi daripada batasnya. Ingatlah bahwa nanti kalau Allah memberikan balasannya, dan pasti Allah mampu, balasan Allah itu akan lebih pedih dan lebih membawa kesengsaraan bagi kita. Maka ingatlah itu. Sehingga ketika engkau marah, ingat kepada Allah, akan siksanya Allah, kemudian maka kamu akan menjadi reda. Kalau kamu bisa memaafkan, itu berarti orang yang lebih baik daripada orang yang mampu membalas. Wa kadhiminil ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini kalau kita mampu untuk membalas tidak membalas, kemudian kita maafkan, kalau perlu kemudian kita ajak, ayo saya makan bareng. Masalahnya apa tuh dirembuk. Wah, kemudian kan betapa enaknya itu. Ini mengelola daripada kemarahan. Kemudian ada juga yang menyarankan kalau kamu marah itu berdiri, duduklah. Ada cerita seperti itu ya. Iya. Kalau segera berdiri, marah, kemudian duduklah gitu. Iya. Kalau kamu duduk masih marah, berbaringlah. Kalau marah betul, segera wudhu. Karena marah itu laksana api, wudhu itu air yang mampu untuk mendinginkan dan meredam api itu. Itu mengelola marah. Kemudian kalau dalam Ihya itu, ingatlah, wong marah itu elek. Marah itu termasuk sifat yang tidak baik. Iya, tidak baik. Lihatlah wajahmu. Dan ingatlah orang-orang yang marah itu kayak apa. Ada kata gini Mas Aldi, misalkan sama perempuan, kowe iki sakjane iki ayu, cuma nesunan, berarti kan termasuk tadi ya, gara-gara aib. Termasuk nilai yang negatif, tidak positif. Lah, tapi kalau masalah perempuan marah itu kan tidak serta-merta, Mas Anies. Maksudnya gimana itu, Pak? Perempuan marah itu kadang-kadang marah itu bagian ekspresi daripada cinta yang berlebihan tadi. Dia inginnya, perempuan kan inginnya ideal, Mas Anies. Laki-laki yang begini, yang tertib, yang baik, yang ora lingak-linguk nawar wong wedok liya, gitu. Hanya dia yang selalu diperhatikan. Tidak tahu kesibukan kita bagaimana, yang penting harus absen pagi, sore, malam. Nah, kalau dia itu kan akhirnya marah itu. Nah itu perempuan memang seperti itu. Kita sebagai laki-laki mampu memahami orang lain, mampu memahami wanita. Kalau wanita itu khilqahnya seperti itu. Tidak bisa kita kemudian menyamakan laki-laki, perempuan seperti kita memperlakukan Mas Aldi. Makanya ada cerita itu suami yang jadi wali gara-gara istrinya itu gimana itu? Karena dia mampu untuk memahami istrinya, memaafkan istrinya, dan dia menerima daripada takdir daripada Allah. Karena ada hadis itu. Rasulullah itu menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu menceritakan tentang Allah yang memberikan firman-Nya kepada Nabi Musa, man lam yardho biqadha'i walam yasbir ala bala'i walam yaskur bina'ma'i fakhruj minal bainal ardi was sama. Kemudian kalau ada orang itu tidak menerima tentang keputusan Allah maksudnya. Ya, tidak sabar dengan cobaanku, tidak syukur atas nikmatku, maka keluar saja, tidak usah hidup di atas bumiku dan di bawah langit. Bahkan
Silakan mencari Tuhan selain aku. Oh, ini kemana nih Mas? Kan nggak ada selain Tuhan kita Allah gitu ya. Artinya itu ya. bisa menerima. Yo memang takdirku iku kayak bojo sing koyo ngene iki. Oke. Tak terima. Ya. Maka Allah ketika engkau menerima apa yang ditakdirkan Allah, maka Allah akan lebih mencintai kamu karena kamu mampu untuk menerima daripada kepastian daripada Allah. Kemudian sabar atas cobaan duwe bojo sing galak ki mau. Loh itu menjadi kekasih Allah betul. Orang miskin, orang sabar itu mutiara. Hatinya itu berkilauan. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunan Allah. Ridho itu artinya apa? Ampunan Allah. Keberkahan, kasih sayang Allah. Maka pantas kalau dia menjadi walinya Allah karena mampu menerima qadha-nya Allah. Sabar atas musibah cobaan dari Allah. Dan dia tetap mensyukuri ya. Luar biasa ya Mas. Maka pantas kalau dia menjadi kekasihnya Allah. Maka sebetulnya orang itu kalau tiga ini ya, kita rata-rata kan sing ora ono itu yang kita cari. Bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan Tuhan disalahkan. Salahku apa wis sakmene kok urung dibuju-buju ngene. Pasangan urung ono, wis salah sapa kan begitu. Dia tidak berpikir, alhamdulillah dengan belum punya pasangan. Kita kemana-mana kan enak kita. Enjoy itu Pak ya. Enjoy, tidak ada sing gondeli. Ngurakno sing WA terus. Dari kemana? Di mana? Pulangnya kapan? Kan begitu. Ya udah nikmati saja. Disyukuri saja. Disyukuri Mas. Itu termasuk nikmat yang patut kita syukuri kan itu Pak ya. Mengelola daripada kekecewaan menjadi sebuah kesyukuran. Ridho dan sabar dan syukur atas takdir Allah. Atas takdir Allah. Loh banyak Mas Anis. Itu bisa nggak jadi wali Pak itu? Loh, rata-rata wali-wali akhir-akhir zaman yang sering ada di tanah Jawa itu rata-rata malah dibuju. Bab Ja'far itu apanya istri itu. Iya. Tapi kalau tingkatannya nggak usah. Kan misalnya jangan sampai daftar itu kan. Jadi jangan pura-pura kan. Iya. Jangan pura mutawali ya, kacau. Oke Pak Yam, ini menarik nih tentang bagaimana kita mengelola kemarahan. Kemudian marah kan ada dua hal Pak nih Pak ya. Yang pertama marah karena tadi diri sendiri atau hawa nafsu. Ada marah karena tadi ilmu. Kemudian karena ada motivasi tentang bagaimana harus bisa menjalankan kebenaran. Nah, kira-kira marah yang keduanya ini kan tipis Pak, bedanya Pak. Iya. Jadi ada satu kisah ini di dalam Ihya juga. Sayyidina Ali itu pulang dari perang. Kemudian tengah perjalanan itu wong habis perang kan lelah. Iya, capek. Sahabat-sahabat juga lelah. Bagaimana kalau kita istirahat? Maka sahabat istirahat itu namanya orang capek. Walaupun Sayyidina Ali kan ada sisi kemanusiaan, manusiawi lah, nak duwe kesel. Akhirnya dalam Ihya itu ceritanya pedang itu dicandolke ning wit. Dicandolke ning wit, kemudian istirahat. Ternyata ada orang kafir yang menyelinap dan pedang itu diambil. Kemudian diacungkan kepada Sayyidina Ali. Man mana'aka ya Ali. Kalau seperti ini, siapa yang akan mampu membantumu untuk menghalang-halangi aku membunuh kamu? Man mana'aka ya Ali. Sayyidina Ali itu sahabat Rasulullah, pemuda yang pertama masuk Islam, menantu Rasulullah, pintunya ilmu, babul ilmi, mampu untuk tenang, mampu untuk mengelola jiwanya, tidak ada ekspresi marah, tidak ada ketakutan. Padahal pedang sudah di depan wajahnya itu. Tinggal nebas saja gitu Pak ya. Maka Sayyidina berkata, yang mampu menolong aku adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini rata-rata kiai-kiai Jawa itu nak punya hajat bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah yang menolong, Allah yang menjaga. Kita tawakal pasrah kepada Allah. Tiba-tiba orang kafir itu lunglai.
Pedang itu kemudian diambil Sayyidina Ali. Kalau demikian, man mana'aka? Kalau seperti ini siapa yang akan membantumu untuk mencegah aku membunuhmu? Jadi gantian itu Pak ya? Gantian. Iya. Orang itu tidak menjawab. Karena jiwa yang kotor, yang jelek, meludahi Sayyidina Ali. Oh, langsung meludahi. Sayyidina Ali. Wah, begitu. Sayyidina Ali mundur. Meninggalkan orang itu tidak membunuh. Orang itu bertanya, mengapa kamu tidak membunuh saya? Sayyidina Ali dengan tenang. Pada waktu kamu tidak meludahi saya, hak saja agama memerintahkan kamu saya bunuh. Tapi setelah kamu meludahi saya khawatir. Kalau saya memukul kamu, membunuh kamu, bukan atas nama agama tapi membela kehormatan saya, wajah saya yang kamu ludahi. Oke. Ini gambaran Mas Anies. Oke. Jadi kalau ada orang kemudian marah, bisa saja mengataskan agama, tapi sebetulnya yang dicari adalah kepentingan pribadinya, kepentingan diri sendiri gitu kelompoknya. Kan banyak sekarang itu. Wah, takbirnya keras. Gitu. Yang dimusuh orang Islam juga. Lah ini apa yang dia cari? Mengatasnamakan rakyat yang mana? Orang rakyat tidak mau dipimpin oleh dia. Jadi bungkus-bungkus agama ini sekarang dipermainkan. Iya, kayaknya lakunya keras Pak kalau bungkus agama. Nah, itu. Lah di Indonesia itu ternyata begitu. Artinya semua dibungkus agama itu. Iya, dibungkus agama. Dibungkus agama. Sebetulnya bukan masalah agama. Tapi keinginan, kerakusan yang dibungkus oleh agama. Jadi orang tamak kemudian untuk mencapai keinginannya caranya dengan pakai tadi dari agama tadi ya. Maka ada kata-kata begini Mas Anies. Jangan pernah percaya kepada politik. Waspadalah dengan apa yang terjadi pada perpolitikan yang terjadi. Iya, betul Pak. Jangan percaya. Saya sepakat itu. Muka depan tidak sama dengan apa yang ada di belakang. Tapi sebetulnya kita tahu lah. Kita tahu. Maka itulah jangan percaya tapi waspada. Waspada. Hati-hati Pak ya. Iya, maka jangan kita ikut arus yang ke sana atau yang ke sana. Kita punya ilmu, kita mampu mengelola jiwa kita, diri kita, kapan kita marah dan kapan kita untuk mengendalikan kemarahan itu. Dan kewaspadaan itu kan bukan berarti terus kita jadi suuzon juga kan. Betul. Kadang kita terus menuduh seseorang melakukan ini, melakukan itu kan sering sekali. Itu gitu. Buah dari marah yang tidak terkelola. Marah karena hawa nafsunya tadi. Jadi di medsos misalnya baru itu terus marah, makanya bahasa tidak terkendali. Maka ada siapa itu saring dulu, baru sharing. Nah itu yang mampu untuk mengelola kemarahan. Saring dulu, baru di-share. Jangan langsung share. Cocok karo aku, wah terus. Baru salah kabeh. Baru itu berita yang hoax semua kan. Nah, maka harus disaring dulu. Ini artinya orang yang mampu untuk mengelola kemarahan. Jadi kalau dalam Islam itu idza jaa itu loh fasikun fatabayyanu. Nah, ono kabar-kabar. Al-khabar kan muhtamilul bisidqi wa kadzbi. Khabar itu kan 50% benar, 50% salah. Jangan ikuti semuanya. Maka harus kita cerna dulu. Kita pahami dulu. Kita pilah-pilah dulu Pak ya. Kita pilah-pilah dulu. Baru seperti ya yang muda-muda ini ada kabar. Kemarin itu Siti dibonceng keo sama langsung marah itu. Iya, marah itu. Marah. Padahal ning Semarang segini Siti ki mau ono 45. Ora Siti ora kekasihmu tok. Berarti belum bisa mengelola kemarahan. Belum bisa mengelola kemarahan. Jadi kecemburuannya itu lebih besar. Jadi seperti hewan buas yang tidak terkendali, ora dikolo ki mau. Medal-medal Pak ya. Buat but. Sing tak maksud Siti sapa to? Siti bakal pecel iki lho. Wah, kacau wong ora kuwi yo, sorry yo. Iya. Nah, ini kan karena tidak mampu untuk mengelola kemarahan tadi. Mengelola kemarahan. Maka harus sharing dulu baru share dulu. Berarti kan itu kelola. Berarti kan itu terkait dengan pengambilan tindakan guys.
Betul. Nah itu kemudian hubungan tadi mengelola perasaan, kemarahan dengan nalar rasional itu apa ya hubungannya? Kan kadang kita kalau misal marah itu disebut kayak hilang akal gitu lah. Itu gimana ya tentang itu? Betul, ada orang wah marah seperti orang gila kan begitu. Ya. Wah. Maka ilmu mendekatkan diri kepada Allah, wudhu, sholat, itu nanti akan mampu menjadi filter tersendiri. Bagi manusia. Iya. Jadi akan ada filter secara alamiah. Tidak sebuas orang-orang yang tidak pernah sholat. Tidak sebuas orang-orang yang tidak pernah wudhu. Jadi kalau orang itu, karena kebatinnya orang itu kan ada zikir itu kan coro panas ono sing ngipasi, Mas. Ya. Ada benteng ya Pak ya? Ada benteng, ada filternya. Ya. Maka orang itu kemudian tidak bisa disamakan. Ya. Orang yang baik, hatinya yang lembut, ahli ibadah, itu kalau marah masih ada remnya. Ya, ya. Ada remnya. Artinya tidak sampai mentelakai itu Pak ya? Tidak sampai menyelakai. Tidak sampai kesetanan lah. Karena dalam jiwanya itu Sudah ada sudah kontrolnya. tertanam Ya. kalimat-kalimat yang menjadikan orang itu khusyuk, sabar, kemudian Ikhlas, ya. ikhlas. Beda lah. Roto-roto Mas, orang-orang yang sampai membunuh orang, melakukan kejahatan, orang-orang yang jiwanya itu gersang. Ya. Jadi tidak pernah mendapatkan ruhaninya itu gersang. Jiwanya itu kosong Jiwanya Pak ya? kosong. Nggak ada isinya Lah itu. biasanya terus ditambahi, apakah itu minuman keras? Oke. Maka yang ada bukan lagi manusia, hewan yang kesetanan. Sudah hewan kesetanan pula. Kemudian membabi buta. Wong babi ku sak sampe ndok. Buta kan? Buta Babinya pisan. buta, iya. Wah, membabi buta Pak itu orangnya Pak. Nah. Itulah. Wong babi ki wis ora iso menggok, picek pisan kan kacau itu, gitu. Akhirnya Nabrak-nabrak. tindakannya kayak asusila. Apa itu Pak? Sila kan dasar. Iya. Iya toh? Asu kan anjing, dasar anjing. Iya, iya. Iya kalau orang nggak dasar anjing, asusila kan bahasanya iya. melakukan tindakan Sila. dasar anjing. Jadi orang itu kalau hilang kontrol itu masuknya hewan semuanya Mas. Semua ada babi buta, Membabi buta, ya toh? ada tadi Asusila. apa? Kemudian asusila, ya toh? Kemudian kalau tidak pakai agama kumpul kebu, kebu itu. Ya toh? Yes. Berarti hewan semua. Hewan semuanya. Kalau tadi tidak bisa mengontrol emosi dengan baik itu. Betul, Pak, ya? tadi manusia kehilangan sifat kemanusiaannya yang adalah sifat kebinatangan. Kalau tadi kata Mas Aldi, akal sehatnya itu hilang. Hilang. Menungso itu bedanya karo kewan kan apa? Kan akalnya. Iya. Akalnya. Ketika akal tidak berfungsi, ya tidak sama, tidak beda dengan hewan. Iya, iya, iya. Bal kal an'ami bal afdal. Seperti hewan bahkan lebih daripada Iya. hewan itu. Tadi kayak babi, sudah babi buta. Betul lagi. Lah, sekarang gini Pak. Iya. Kan tadi kan kita biar bisa mengelola amarah atau marah dengan baik. Nggih. Itu ada nggak tip atau langkah-langkah biar kita tuh bisa, misalnya ketika marah itu tidak, sifat hewannya kita tidak muncul itu Pak. Cuman tadi kayak Iya. saya juga tertarik tentang kekuatan ilmu ketika kita mengelola kemarahan tadi. Iya. Apakah ini juga mungkin nanti bisa dikoreksi? Apakah ilmu itu tadi terkait dengan ketika kita marah kita harus tahu itu yang dimarah itu tepat atau enggak dan itu benar atau tidak? Kayak tadi cerita tentang Siti itu kan Iya. juga gitu ya. Mungkin bisa dimasukkan ke tips-tips. Jadi gini Mas Nih, Anis. Gue. Ilmu itu tidak hanya syariat. Hmm. Ilmu itu Rasulullah diutus. Itu kadahuan 4 ilmu. Oke, 4 ilmu. Makrifat, Syariat, syariat, thariqah, Thariqah, hakikat. hakikat. Ya, 4 Hakikat. ilmu itu Pak Iya, ya. 4 ilmu. Maka Gus Dur itu di dalam syairnya kan, duh para kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko, mung pinter ndongeng nulis lan maca, nembe mburine bakal sengsara. Sengsara. Maka kang aran soleh bagus atine krana mapan syariah ilmune laku thariqah
lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Uga hakikat manjing rasane. Maka kita harus ilmu 4 itu harus kita pahami semuanya. Kita masukkan semuanya. Kalau kita masukkan, ya seperti Gus Dur. Iya. Bahkan bisa untuk nanti daftar wali Pak ya. Ya insya Allah tidak daftar masuk sendiri lah. Langsung otomatis Pak ya. Lah Gus Dur itu kan apakah marah? Apakah pernah marah? Iya. Enggak tahu marah. Mene-mene kan yo bakal diketok di Gusti Allah dhewe. Iya. Sapa sing apik bakal titik, sing ala bakal Ketara. kan begitu. Iya. Itu ilmu makrifatnya nganu Gus Dur. Iya, 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 iya. Gusti Allah mboten sare. Gitu aja kok repot. Cuman kita aja yang ketiduran, Pak. Lah kita ketiduran. Jauh Maka sekali. dalam kalau kita di pondok dulu kan mirip awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal ilmu yang wajib diketahui adalah ma'rifatul ilah. Wujud kita bako itu, ya toh? Hakitul awam itu ya. Iya itu kita pahami arti-arti ini. Loh, kalau itu kita punya ilmu makrifat Mas Anies, selamat kita. Contoh, ada janda cantik kaya Mas Anies. Wis cantik, kaya, punya jabatan. Iya. Mas Anies kemudian ditarik ke kamarnya untuk diajak seneng-seneng. Mas Anies gimana? Wah, kalau nggak ada ilmu ya langsung saja, Pak. Sikat. Lah iya, gimana coba gimana itu Gimana coba? Ya, Udah cantik. ya. Kemudian perempuan bilang begini, ini privasi Mas Anies. Rumah saya terjaga, kamar ini privasi, tidak ada yang tahu. Kamu mau ambil apa? Silahkan semuanya ada. Coba gimana itu? Ini kalau nggak bisa menahan diri ini bisa. Lah iya itu kalau amarah, syahwat dan sebagainya. Tapi kalau orang punya ilmu makrifat, sam'an basyiron. Iya, iya. Allah itu maha mendengar. Paham. Walaupun Maha di kamar melihat. ini tidak ada siapapun, Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Saya takut kepada Allah. Maka dalam kisah kitab itu kan laki-laki itu pergi, lari. Bagaimanapun Allah telah melihat kita, mendengar apa yang kita. Lah ini kalau ilmu makrifat itu Tidak ada ya repot nanti, Pak. nah, maka ilmu itu kan loh, maka Gus Dur tuh, Jadi sebuah pondasi akal kita, Pak ya. lah gitu. Nanti ilmu torekohnya, hakikatnya. Iya. Maka orang sudah tidak akan mengulapkan marahnya. Contoh gini, di dalam ilmu syariat dan hakikat itu kan bahasa hadisnya kan ikmalu kulun muyasyarun lima khuliqallah. Ikmalu berbuatlah. Nalikane diperintah Gusti Allah lakoni. Gusti Allah ngelarang didoi. Tinggalkan. Allah memerintahkan kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kok orang didakwai ora gelem. Kita harus ingat kulun muyasyarun lima, setiap makhluk itu dimudahkan oleh Allah. Apakah ke arah yang buruk, apa yang arah yang jelek. Di khairi wasari menapa tadi ya? Ya betul. Maka kita akhirnya ya sudahlah, nggak usah marah. Ya, artinya nggak usah terlalu Hakikate wong-wong kuwi mau iku mau dikersake Gusti Allah lagi koyok ngono. tekdire ngono kuwi Pak ya. Lah, isih ditekdir koyok ngono. Jadi mboten ngamuk-ngamuk. Ya sudahlah kalau memang tidak bisa menerima ya wis Iya, terima wae kan itu ya. Memang kita itu saling pernah punya catatan baik. Tapi nek urung judul itu soyo apa Mas Anies ya toh? Betul sekali, Pak. Kita nggak boleh marah-marah di singgah-sana Itu Pak yang penting dulu, Pak. Biasanya marah-marah Pak itu. Iya nggak boleh kita. Mosok Pak sudah 3 tahun bersama, tekokonmu totok kan ya emosi toh. Tapi tekokon mangan soto tok. totok gitu. Tapi kalau ilmu itu sudahlah, Kabeh sudah. kesane Gusti Allah. Ya kesana Gusti Allah. Ulun muyasyarun lima khuliqallah. Ya, sudahlah. Maka inilah ilmu yang mampu untuk meredam daripada Kemarahan. Oke, kemarahan itu dan pertama sebagainya. ilmu Pak. Iya. Ada nggak Pak langkah-langkah lagi? Kan misalkan nih Ya. kita juga nggak tahu wong ilmu syariat saja kita masih belum khatam. Apalagi kok hakikat makrifat kan gitu. Ada nggak yang tip yang mudah bagi orang awam seperti kita ini? Kata NO itu kan itu Mas Anies. Heeh. Makrifat itu bukan yang panjang-panjang enggak. Heeh. Ya akidatul awam kita pahami maknanya. Betul kita pahami. Sifat wajibnya Allah, muhalnya Allah, jaiznya Allah. Itu kita pahami. Ya, kan itu kan NU Pak. Ini kan yang nyuting ada yang Oh, yang enggak NO, kamu harus tahu
Gusti Allah itu mboten sare. Karena wong Jawa kan gitu. Ya. Gusti Allah mboten sare. Siapa yang disakiti orang, sudahlah. Tak maafke. Aku Tapi boleh ingat, pusat tuh. ya. Tapi ingat Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah nek balas awakmu, aku ora tanggung jawab. Ya, ya. Kowe gelem karo aku yo alhamdulillah, ora gelem karo aku bahaya lho. Ngancam Mas. Ngancam malah. Ya ora gelem ora apa-apa, tapi aku masih yakin Allah akan menjodohkan kita. Kan nggak tahu. Kan masih bahasanya masih bahasa bagus lah. Ora sampai yang kemarin mencelakai. Sampai daripada itu kan repot Pak. Ya daripada kamu saya tidak punya, lebih baik kamu juga tidak punya orang lain. Nah, kan kacau itu. Itu nggak punya ilmu. Itu ada kasus juga misal kayak mantan istri atau mantan kekasih itu setelah putus malah dia menjelek-jelekan gitu. Nah, itu namanya orang yang tidak punya ilmu. Jelas itu. Jelas ya. Kalau orang punya ilmu, dia akan sadar. Jangan-jangan ya saya yang kurang. Ya, kurang. Atau ada evaluasi diri Pak ya? Evaluasi diri. Bukan malah mengevaluasi orang lain gitu. Orang lain. Oke, ini menarik Mas Aldi, tapi karena waktu Pak sudah habis. Habis tuh Mas. Ada apa ya tip atau closing statement bagi para pemirsa tentang bagaimana kita bisa mengelola kemarahan dengan baik. Untuk mengelola kemarahan dengan baik, jadilah orang-orang yang sejak dini memahami tentang ilmu-ilmunya Allah. Membaca Al-Quran itu sendiri juga mampu untuk mengelola, untuk meredam amarah. Zikir itu juga meredam amarah. Kalau orang itu istiqomah zikirnya, dekat kepada Allah. Terus sekarang saya sudah cukup bersama Allah. Orang itu kalau bersama Allah sudah cukuplah. Tadi ya inna Muhammad sabirin tadi. Iya betul. Lah tapi itu nggak mudah, kecuali orang-orang yang nanti menata hatinya. Maka nanti butuh ilmu torekoh, tasawuf dan sebagainya. Artinya apa? Duduk, duduk sing api, punya wudhu, selalu menjaga kesucian. Sucine dohir, dadekake sucine hati. Bahkan kiai-kiai dulu kan tidak pernah diajar ilmu. Wes pokoknya kowe anggar ngentut wudu, anggar ngising wudu, wae wudu terus. Kan kok wudu tok kan? Itu bagian dari tadi ya, bagaimana melatih hati kita ya. Zahir ditata dengan suci, akhirnya mampu untuk mensucikan batinnya. Banyak kiai-kiai yang tidak diajar ilmu. Hanya wudu, sholat. Makanya itu kadang apa ya? Penglihatannya itu melebihi dari penglihatan manusia biasa tuh. Nah, kemudian kalau hati sudah menjadi gedungnya Allah, maka di situ semuanya ada. Merosak durungi winarah atau gimana itu Pak? Iya, akhirnya tanganmu bukan tangan manusia tapi kekuasaan Allah. Matamu bukan mata penglihatan manusia tapi penglihatan Allah. Semua digerakkan oleh Allah. Allah itu kan yang sam'an, basiron, mutakaliman dan sebagainya. Nah, itulah, maka kembali lagi, jadilah orang yang baik. Syariatnya dilakoni tanpa meninggalkan torekohnya, juga ilmu ma'rifatnya. Kalau itu maka ya Gus Dur itu betul menjadi orang soleh. Soleh yaitu tadi syairnya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk itu. Amin. Dikasih pasangan yang bisa menuntun ke arah menjadi orang soleh. Mendapatkan keturunan orang-orang soleh. Amin. Bahagia dunianya ada, bahagia akhirat. Amin. Muga-muga ndang cepet judune kabeh. Amin. Pemirsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin demikian Mas Anies. Matur suwun Pak Yam. Terima kasih sudah memberikan wawasan kita terhadap bagaimana kita Mas Aldi biar tidak marah-marah. Mas Aldi ada tambahan untuk para mungkin pemirsa? Ya sedikit kesimpulan tadi bahwa marah itu semua orang bisa gitu. Cuman mungkin marah dengan orang yang tepat, terus waktu yang tepat, terus kadarnya sesuai dan juga dengan cara yang baik kayak tadi itu memang perlu kita usahakan dan. Terima kasih Mas Aldi sudah nemenin ngopi. Pak Yam, kapan-kapan kita ngopi lagi Pak Yam. Insya Allah. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada,
Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.